Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan petunjuknya sehingga kita kembali melanjutkan dars pengantar ilmu tasawuf Islam oleh Maulana Dr. Al-Jumah hafizallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain insyaallah. Amin. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Masbut. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat lil alamin. Rasul yang menjadi qudwah bagi seluruh umat manusia sehingga kita senantiasa berselawat dan bersyukur atas rahmat yang dibawa oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita sudah membahas tentang nafsu al-ammarah bisu. Jadi nafsu al-ammarah bisu ini adalah bagian pertama dari tingkatan nafs yang oleh hukama disebut sebagai an-nafsu an-natika. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas an-nafs al-lawamah, yaitu tingkatan kedua dari nafs. Setelah nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsu al-kamilah. Fadal ya. المرتبة الثانية النفس اللوامة سيئها إلى الله وعالمها عالم البرزخ ومحلها القلب. Jadi yang kedua adalah nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah ini itu sudah mengalami peningkatan dari nafsu al-ammarah bisu. Jadi nafsu al-ammarah bisu ini memiliki semua bentuk keburukan, semua kejelekan itu dia miliki dan disifati. Oleh karena itu ammarah, dia sudah marah, dia sudah membunuh, dia sudah dan sebagainya, itu tidak ada henti-hentinya. Tetapi kalau berhasil dengan mujahadah, kemudian wirid la ilaha illallah, dia akan berpindah ke nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini sudah berkurang dari sifat-sifat yang dimiliki oleh nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah bisu. Tetapi nafsul lawamah ini belum tuntas. Masih ada sifat-sifat nafsul ammarah yang ada pada nafsu lawamah ini. Jadi nafsul lawamah sayruha ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi murid ketika dia berzikir menjalankan ibadah itu yasiru ilallah subhanahu wa ta'ala. Dia berjalan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan nafsu al-lawamah, yaitu sayruha ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa alamuha alamul barzah. Jadi nafsul ammarah alamuha alam syahadah. Jadi nafsul ammarah alam syahadah karena dia masih sifatnya alam zahir. Tetapi kalau nafsul lawamah itu alamnya alam barzah. yakni alam antara dunia dengan akhirat.
Jadi kita ini sekarang berada di dalam dunia, kemudian di sana ada akhirat, di tengahnya ini namanya alam barzakh. Yang sekarang semua orang yang meninggal itu berada di alam barzakh. Mereka belum sampai ke akhirat, belum ada yang ke surga, belum ada yang ke neraka. Jadi alam barzakh untuk nafsu al-lawwamah. Kemudian wa mahalluha al-qalb. Kemudian tempatnya adalah hati. Jadi kalau nafsul ammarah bisu itu mahalluha as-sadr. Mahallu as-sadr yaitu di dada. Ia masih sekitar di luar. Dada ini tempat kalau kita gelisah dan sebagainya itu tempatnya di dada. Oleh karena itu nafsu al-lawwamah itu masuk sedikit ke dalam. Jadi sadar ini punya mata namanya hati. Jadi dia meningkat. Bukan lagi di dada tetapi dia masuk ke dalam hati. Itulah tempatnya nafsu al-lawwamah. Karena nafsu al-lawwamah ini masih ada sifat-sifat nafsu al-ammarah, tetapi dia sudah masuk ke dalam hati. Dia memiliki kebaikan. Dia mengetahui bahwa ini benar, ini tidak benar. Dia mengetahui ini hak, wah ini batil dan itu batil. Tetapi belum sepenuhnya bisa terlepas dari sifat-sifat nafsul ammarah bisu. Oleh karena itu hati terkadang disifati qalbun salim, terkadang disifati qalbun sayyi, karena dia masih seputar lawwamah. Kalau dia mengerjakan kebaikan, itu namanya hati yang baik. Kalau dia mengerjakan kebaikan, kita mengatakan hatinya tidak bagus. Kenapa? Karena masih dalam tingkatan nafsu al-lawwamah. Fadalin. ومحلها القلب وهو أول اللطائف الربانية ومودعة في الجانب الأيسر مائلة إلى تحت الثدي والجنب بفاصلة أسبوعين. Jadi nafsul lawwamah ini awalul lataif rabbaniyah. Jadi lataif rabbaniyah itu ada khamsah. Al-latifah ada khamsah, yang hati, kemudian ada ruh, kemudian ada sir, ada khafi, ada akhfa. Ini latifah. Jadi latifah yang pertama adalah hati. Yakni latifah yaitu beralam dari alamul amr, bukan dari alamul khalq. Jadi Allah mempunyai alamul khalq, seperti bumi, manusia dan sebagainya. Kenapa? Jadi alamul khalq ini penciptaannya butuh waktu dan butuh proses, butuh sebab. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Itu butuh jangka waktu, butuh proses. Ini namanya alamul khalq. Ada alamul amr. Alamul amr ini tidak butuh proses dan tidak butuh waktu, tidak butuh sebab. Seperti al-lataifu al-khamsa. Al-lataifu khamsa ini dari alamu al-amr. Ruh, hati, nafsu, semua dari alamu al-amr. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbik. Ya, ini ruh berasal dari alamul amr, bukan alamul khalq. Itu awalul lataifil ar-rabbaniyah. Kemudian tempatnya fil janibil aisar, sebelah kiri, itu ma'ilatan ila tahti sadi. Dia sebelah kiri tetapi ini tata sad, itu di bawah sad payudara. Kemudian waljan bifasilatin asbu'ain. Jadi sebelah kiri ini payudara, dia ke bawah. Sekitar
dua jari. Oleh karena itu, coba Anda kalau perhatikan Anda lagi emosi, lagi marah, tidak sadarkan diri, di sini akan berdebar-debar di sebelah kiri. Nah, itu artinya nafsu. Dia akan berdebar sebelah kiri. Tetapi bukan sebelah dalam di sini. Kalau di sini tidak. Itu tempatnya terlihat sebelah kiri juga, tapi bagian dalam. Tapi kalau sebelah keluar itu nafsu. Jadi ketika Anda marah, tidak menyadarkan diri, Anda duduk begini, Anda merasakan ada getaran di sebelah kiri, di bawah payudara sedikit. Nah, itu artinya nafsu lagi berkecamuk. Juga kalau ada bisik-bisikan, ada apa dan sebagainya, Anda rasakan sebelah kiri, berarti itu nafsu. Itu. Jadi dari sini sudah bisa dibedakan mana nafsu, mana hati, mana malaikat, mana ilham, mana syaitan. Karena punya tempat masing-masing. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Silakan. ونسبتها إلى القلب الجسم ونسبتها إلى القلب الجسماني الصنوبري الشكل الموجود في جميع الحيوانات. Jadi nisbahnya ini adalah nisbatu ila qalbi jusmani sanubari syakl. Para ilmu kedokteran, kalau dia membahas masalah ini penyakit hati, adakah mereka takhasus di bidang penyakit hati? Tetapi yang mereka kaji adalah segumpal darah yang ada di dalam, yang dikatakan dengan hati sanubari. Hati sanubari itu yang ada di sebelah kiri. Itu yang mereka kaji. Daging atau segumpal darah ini, dia berbentuk daging. Disitulah tempatnya nafsul lawama. Jadi itu bukan nafsul lawama, tetapi dia karena dia berada di sana, makanya dinisbahkan ke sana. Dinisbahkan kepada hati sanubari. Jadi hati sanubari seperti yang disebutkan dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, isa salah jasadu kullu, wa isa fasada jasadu ala wahil qalb. Jadi berbicara tentang ini fenomena atau zahirat di mana letaknya hati atau nafsu. Pada dasarnya orang tidak lihat nafsu di mana, bagaimana bentuknya nafsu, tidak ada yang tahu. Tetapi ketika dia berbentuk lawama, dia berada di sebelah sini. Itu di tempat hati sanubari. Dia di sana. Ketika dia naik derajatnya, dia akan berpindah dan seterusnya. Sama dengan perjalanan bayi, perjalanan anak kecil. Jadi ketika anak kecil ini begitu lahir, dikatakan al-mahd. Itu utubul imam minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan anak kecil. Tapi anak kecil ini akan mengalami perkembangan. Setelah besar, bukan lagi mahdi buayan dinisbahkan, tetapi dia mungkin anak kecil, suka bermain dan sebagainya. Tapi ketika dia seperti bayi, belum bisa berbuat apa-apa, tidak mengenal apa-apa, dinisbahkan kepada buayan itu. Juga nafsu al-ammara dengan nafsu lawama masih berada untuk mengenalnya, itu hati sanubari, merupakan kajian para kedokteran, tempatnya di situ. Tetapi Anda tidak bisa lihat. Jadi hati sanubari ini itu ada pada semua hewan. Semua makhluk punya hati. Di sebelah kiri. Itu. Oleh karena itu hati ini disifati pada semua makhluk. Hewan kadang baik, kadang tidak. Hewan itu ada yang baik, kadang dia baik, kadang dia tidak. Kenapa? Hati juga demikian. Itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami. Tapi karena manusia difasilitasi akal, maka disifati balhum adal. Itu lebih sesat daripada hayawanat. Tafadhali. nisbat as-sabi ila al-mahd. Jadi seperti tadi nisbatus sabi ila al-mahd.
anak bayi itu disebabkan kepada al-mahd, ayunan buayan, karena hanya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan kebanyakan dia berada di situ. Juga nafsu lawamah yang kadang mengerjakan kebaikan, kadang mengerjakan keburukan. Jadi dia masih rendah derajatnya. Tetapi bisa bedakan mana baik, mana yang buruk. Itu dia bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika mengerjakan keburukan, dia tahu itu keburukan. Tetapi tidak bisa dia kontrol dirinya. Karena masih dalam tahap nafsu lawamah. Oleh karena itu ketika berbuat kejahatan, dia kembali menyesal, astagfirullah. Lama ampusahu, dia menyesali dirinya. Itulah sebabnya disebut nafsu lawamah. Dia paham apa yang dikerjakan, mencuri itu tidak baik, tapi dia nafsunya amarah masih ada. Dia mencuri. Setelah mencuri, astagfirullah, dia sadar, dia menyesali dirinya. Disebutlah dia nafsu lawamah. Padahal. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان عند الأكثر وتسمى حقيقة جامعة وتسميها الحكماء بالنفس الناطقة. Jadi ini hakikatul insan indal aktsarin. Jadi hakikat manusia adalah itu nafsu. Jadi nafsu ini dia kan ketika diciptakan dia bersih. Bersih, tidak ada dosa dan sebagainya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alaka sama wa syahid. Jadi dia bersih. Namun manusia ketika lahir balik dia mengikuti condong. Jadi nafsu amarah ini dia sifatnya condong. Dia lebih condong ke kiri, condong ke kanan. Oleh karena itu ketika dia condong kepada tabiat syahwat dan sebagainya, disifatilah dia syahwaniyah. Oleh hukama dia mengatakan nafsu syahwaniyah atau hawa, karena dia condong ke sana. Kemudian nafsu ini setelah mengotori diri, dia kembali mujahadah, bagaimana dia kembali ke alam semula untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan hakikatul insan. Jadi mukallaf yang dihisap nanti adalah nafsu yang dihisap. Apakah nafsu dengan akal? Dikatakan huwa itsni ma'bad. Itu. Jadi di akhirat yang dihisap adalah nafsu, karena hakikatul insan. Jadi antara nafsu, hati, akal, kalau dia ketemu iftarak. Iza iftaraka ijtama. Jadi kalau kita mengatakan nafsu, maksudnya hati. Kalbu, nafsu masuk di situ. Akal juga masuk. Jadi iza ijtama iftaraka, iza iftaraka ijtama. Sama dengan Islam, iman, ihsan. Kalau kita sebut Islam, masuk iman di situ, masuk juga ihsan. Tetapi kalau ijtama iftaraka, kalau kita mengatakan apa perbedaan iman, ihsan dan ini Islam, itu menyebutkan semuanya berarti dia berbeda. Sama juga nafsu wal qalbu wal aqlu. Wa tusammiha al-hukama bin nafsin natika. Itu nafsu natika indal hukama. Jadi hukama nafsu syahwat. Kemudian nafsu an-natika, kalau dia naik derajat menjadi nafsu an-natika. Itulah akhir yang dicapai oleh hukama. Itu akhir yang dicapai oleh hukama. Ya, hukama hanya mengenal dua nafsu saja. Syahwaniyah, ahwa dengan nafsu an-natika. Selesai di sana. Jadi mereka hanya sampai di nafsu al-lawwamah. Itu yang disebut dengan al-abrar. Yang disebut dengan al-abrar. Jadi abrar ini dia mengenal nafsul amarah bisu, kemudian nafsul lawwamah. Pokoknya paling tinggi nafsul lawwamah. Kalau ulama tasawuf tidak, dia memulai dari nafsul lawwamah.
Oleh karena itu nafsul lawama awalul latifah. Itu al-qalb, awalul latifah al-khams. Oleh karena itu Sidi Abi Hasan Syadzili mengatakan, nabda'u haitsu intahau. Kita mengawali di mana mereka berhenti. Jadi hukama al-abrar berhenti di al-lawama. Ndak ulama tasawuf dia memulai dari lawama. Itu memulai dari lawama. Oleh karena itu nabda'u haitsu intahau. Kita mengawali di mana mereka mengakhiri. Fadal. ولكل لطيفة من عالم الأمر نور خالص من عالم القلب. وللطيفة القلب النور الأصفر من عالم القلب. Jadi ini perlu dipahami. Jadi ada alamul khalq, ada alamul amr. Jadi dalam Al-Quran ala lahu al-khalq wal amr. Jadi ala lahu al-khalq wal amr. Orang banyak tidak memahami masalah ini. Jadi dia hanya mengenal alamul khalq. Semua selain Allah namanya khalq. Jadi ada alamul amr. Alamul amr ini latifatul khamsah. Hati, nafsu, ruh, sir, khafi, akhfa, itu namanya. Al-Quran juga masuk alamul amr, Al-Quran. Jadi alamul khalq ini yang butuh perantara, yang butuh proses. Itu. Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Itu butuh waktu, butuh proses. Kemudian dia menciptakan secara terperinci. Alamul amr itu tidak butuh jarak, tidak butuh waktu. Cuma kun fayakun, selesai masalah. Itu alamul amr. Jadi Sidi Abi Hasan Syadzili mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbik. Kalau kembali ke buku-buku tafsir, ya qul ruhu min amri rabbik itu urusan Tuhan. Anda dia tidak begitu. Jadi maksudnya qul ruhu min amri rabbik min alamil amr. Jadi ruh masuk dalam alamul amr. Yang penciptaannya tidak butuh patra, tidak butuh sebab, tidak butuh proses. Jadi al-qalbu awalu lataif. Ayat yang mulai dari nafsul lawamah. Itu awalul lataif. Ini hakikat manusia berawal dari di situ. Setiap alamul amr ini itu mempunyai nur tersendiri. Nur ini dari alamu al-khalq. Karena nur ada alamu khalq. Jadi al-qalb yang sejarak dengan nafsu lawama itu cahayanya kuning. Itu cahaya yang kuning. Seorang murid ketika berzikir atau beribadah, kadang Allah memperlihatkan nurnya tersebut. Dia melihat ketika berzikir itu ala warna kuning. Berarti ini artinya marhalah hati atau nafsu lawama. Oleh karena itu Maulana Nuruddin itu sering memperlihatkan semua bentuk-bentuk nur sebagai isyarat untuk ke sana bahwasanya ini marhala-marhala seperti ini. Fadal. ربما يظهر في أثناء السلوك لمن له كشف فأصل لطيفة القلب من عالم الأمر النفس وعلى ذلك فأصل القلب الأفعال الإلهية. Jadi tadi kadang-kala murid ini kusyifalahu sehingga dia bisa melihat nur tersebut, nur hati atau nur yang selevel dengan nafsu lawama itu warna kuning. Kemudian al-qalb ini itu asalnya dari ini an-nafs. Faslu latifatil qalbi min alamil amri an-nafs. Jadi hati ini latifah,
masuk dalam latifah yang pertama dalam alamul amr. Itu berasal dari an-nafs. Itu berasal dari an-nafs. Sementara fa'aslul qalbi al-af'al al-ilahiyah. Jadi kalbi ini marhala pertama dalam latifah rabbaniyah yang selevel dengan nafsul lawwamah. Kalau kita urut tajalliyat atau sair, kita punya 4 marhala. Jadi namanya tajalli af'al. Yang paling rendah tajalli af'al. Kemudian tajalli sifat. Kemudian tajalli asma. Kemudian tajalli zat. Jadi hati ini karena marhala pertama di pertama, maka dia secocok dengan alamu af'al. Tajalli af'al. Itu yang paling rendah. Jadi tajalli yang paling rendah adalah tajalli af'al al-ilahiyah. Jadi dia melihat bahwasanya semua perbuatan yang ada di dunia ini termasuk perbuatan manusia, itu pada dasarnya Allah yang melakukan. Jadi as-sakinu wal mutahrik wal muskin wallahu subhanahu wa ta'ala. Jika Anda memahami seperti ini bahwasanya semua gerakan diam yang ada di dunia itu Allah yang melakukannya. Itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jika Anda sudah sampai pemahaman seperti ini, berarti itu tajalli af'al namanya. Anda tidak menisbahkan af'al kepada manusia, kepada diri Anda, tapi Anda tidak melihat Anda ada hubungannya ke sana. Anda belajar, makan dan sebagainya, Anda tidak mengatakan itu saya melakukan. Tetapi itu Allah yang melakukan. Allah yang menggerakkan hati Anda, Allah yang memberi muwafaqah dan sebagainya. Berarti Allah yang menggerakkan muharrik muskin wallahu subhanahu wa ta'ala. Berarti ini marhala al-qalb. Latifah itu pertama al-qalb, yaitu tajalli af'al. Tajalli af'al itu ketika dia fana, dia tidak melihat perbuatan itu dinisbahkan kepada makhluk, tapi dia nisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya fana sifatul af'al. Nanti ada fana sifat, ada fana asma, ada fana zat. Jadi al-qalb awalul latifatil khams, berasal dari an-nafs. Yang alam kalbu adalah sifat al-af'al. Af'al yang kita pelajari sebelumnya itu adalah tingkatan paling rendah. Sama dengan ini hati, derajat pertama, ini juga tajalli pertama yang paling rendah, itu sejajar antara al-qalbu dengan tajalli al-af'al. Jadi kalau Anda sudah mengatakan semua yang ada di dunia ini itu Allah yang melakukan, Allahu wal muharrik wal muskin segala sesuatu, berarti Anda berada tajalli af'al namanya. Tajalli af'al. Anda memasuki alamul latifatul ula, yaitu alamul qalb. Nanti akan dirasakan masing-masing. Dalam perjalanan muridin itu dia akan mengetahui, atau terkadang setelah naik derajat dia akan mengetahui, oh kemarin saya melewati masalah ini. Fadhali. فيكون فناؤه في التجلي الأفعالي وعلامة فنائه اختفاء أفعال السالك وأفعال جميع المخلوقات عند نظره وعدم رؤيته غير فعل فاعل حقيقي. Jadi tajalli, ingat ada tajalli 4 marhala. Tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli zat. Tajalli af'al itu sesuai dengan murid, sesuai dengan salik, ini pemula. Ini Anda masuk di kuliah usuluddin tingkat 1 itu sesuai. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu ada marhala yang sesuai. Latifatul ula namanya hati. Itu
hati ini tajalli al-af'al. Tandanya kalau orang fana dalam tajalli af'al, Anda tidak menisbahkan perbuatan kepada diri Anda. Itu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, as-sukun wal harakah, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak melihat diri Anda campur tangan di sana. Oleh karena itu dia akan sampai marhala mahabbah. Itu. Di marhala yang dialami oleh Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan, jadi marhala hati ini atau tajalli al-af'al, itu Anda tidak menisbahkan perbuatan kepada makhluk, tapi pelaku sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu min haisul hakikah, bukan dari segi syariat. Dari segi syariat tidak ada masalah. Saya makan, saya minum, Anda bekerja, bupati datang, tidak ada masalah. Itu bahasa syariat. Tetapi bahasa hakikat, itu, jadi dalam syariat di luar Anda mengatakan, ayo kita makan, kita diskusi, kita berjalan, semua nisbahkan kepada makhluk, tidak ada masalah. Tetapi di dalam hati, itu Allah yang melakukan. Itu pada saat yang sama. Itu sama dengan wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Di wa ma ramaita huwa nafyun. Iz ramaita isbat. Walakinallaha rama. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Quran juga demikian. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ibadah disebabkan kepada Anda. Ittaqullaha mastata'tum. Kulu washrabu. Semua dinisbahkan kepada makhluk. Gitu. Tetapi pada saat yang sama, itu Allah pelaku sebenarnya. Ini yang mereka namakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud, manusia dibanding Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Jadi membandingkan antara Tuhan dengan manusia, manusia ini zil, bayangan. Manusia ini par'un, manusia ini muqayyad. Allahu asli, Allahu mutlak, dan sebagainya. Jadi wujudnya Allah dibanding wujudnya manusia, tidak ada wujudnya manusia. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak ada manusia. Oleh karena itu mereka mengatakan wujud yang sebenarnya hanya Allah. Timula istiwa wahdatul wujud. Ya. Jadi Sidi Ibnu Arabi tidak ada satu kata mengatakan wahdatul wujud. Tetapi orang menisbahkan ke sana karena dipahami dari kata-katanya. Itu. Jadi kalau kita membaca mu'allafat Sidi Ibnu Arabi, dia mengarah ke wahdatul wujud, tapi dia tidak pernah mempergunakan istilah wahdatul wujud. Seperti Ibnu Taimiyah Sakandari. Itu. Juga tidak memakai wahdatul wujud, tapi penjelasannya adalah mengenai wahdatul wujud. Itu wahdatul wujud yang diterima oleh semua tasawuf, semua sufi. Ada wahdatul wujud yang tidak diterima, yang dialami di orang-orang India. Itu di Hindu dan sebagainya. Dia mengatakan wahdatul wujud, jadi Tuhan, hamba itu menyatu. Makanya ada namanya at-tarasu, at-tafasu, wat-tanasukh. Jadi manusia, Tuhan itu menyatu. Pemahaman ini masuk di lingkungan umat Islam. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya di sini ada Tuhan, di situ ada Tuhan, di situ ada Tuhan, di mana-mana. Itu wahdatul wujud. Ini yang dikecam oleh Dr. Abdul Mahmud bahwa tidak ada wahdatul wujud. Juga di Indonesia Guru Taqi Jamud Dalek juga mengecam demikian. Wahdatul wujud dalam versi al-ittihad, dalam versi al-hulul. Tapi wahdatul wujud dalam artian membandingkan mukarana baina Allah dan makhluk, itu tidak ada, manusia tidak ada, hanya bayangan saja. Itu. Seperti kalau Anda bercermin, bayangan Anda ada di cermin. Siapa yang sebenarnya hakikat Anda atau yang di cermin? Ya Anda yang hakikat, yang cermin itu tidak ada apa-apanya.
Kalau Anda tidak ada, yang dicermin tidak muncul. Jadi manusia itu seperti bayangan saja. Makanya dua nikmat yang dimiliki manusia tidak pernah terlepas. Nikmatul wujud wa nikmatul imdad. Jadi kita ada di sini itu namanya nikmatul wujud. Kemudian setelah kita lahir di dunia ini, lahir hari Minggu, bagaimana Anda hidup sampai besok dan seterusnya. Butuh namanya madat, imdad. Jadi imdad ini tidak pernah terlepas. Oleh karena itu mereka mengatakan, lau tarakana lahu tarpatan, kalau Allah meninggalkan kita 1 menit, kita langsung punah. Itu. Kalau madat ini terputus. Jadi wahdatul wujud 2 versi. Itu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Banyak sekarang ini, banyak yang membahas tentang wahdatul wujud. Seperti Syekh Salim, dia muhakkik tasawuf, dia namanya ini wahdatul wujud. Kalau Anda ke Dar Jawamil Kalim Syekh Saleh Ja'fari, di depan ada buku namanya Wahdatul Wujud. Itu Wahdatul Wujud, itu kumpulan dari semua buku-buku Wahdatul Wujud. Di Hikam juga disebutkan tentang Wahdatul Wujud. Hampir semua buku-buku tasawuf seperti Futuhat itu dikaji masalah Wahdatul Wujud dan tidak ada masalah. Itu di buku tasawuf apapun itu dikaji tentang Wahdatul Wujud. Bahwasanya manusia ini zilal, manusia ini gelap, manusia tidak ada wujudnya dibanding wujudnya Allah. Itulah wahdatul wujudnya, wujud yang sebenarnya hanya satu, itu Tuhan. Yang ini orang pahami tidak beda. Hamba dengan Tuhan menyatu menjadi satu, namanya wahdah. Tidak demikian. Karena ada ungkapan al-abidu wal ma'bud wahid. Jadi maksudnya al-abidu wahid wal ma'budu wahid. Itu tidak ada perantara. Tetapi itu disalahpahami. Jadi abidu wal ma'budu wahid. Al-abidu wahid wal ma'budu wahid itu tidak ada perantara. Ya wa huwa ma'akum. Tidak ada perantara. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada perantara. Al-abidu wahid wal ma'budu wahid. Dia pahami al-abidu wal ma'budu wahid, dia menyatu. Makanya buku tasawuf tidak bisa dibaca sendiri. Itu harus ada guru sebagai pengantar, karena kalau untuk dibaca sendiri itu tidak bisa dipahami. Silakan. Wa yuqalu lil wilayatil qalbiyyah wilayatu Adam alaihi salam. Wa yuqalu lis salikil waris min hadhihi wilayah adamiyyul mashrab. Jadi orang yang sampai ke marhala al-qalb atau latifatul ula atau nafsul lawama, ini namanya marhala Adam. Yani Adam alaihissalam itu marhala qalb. Jadi yang sampai namanya adamiyul masyrab. Itu tingkatan Adam. Nabi kan ada tingkatan-tingkatan, ada ulul azmi minar rusul. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam hati itu ada maqamat di sana. Kemudian wahaluha al-mahabbah. Jadi halu al-mahabbah. Jadi kalau nafsul al-ammara bisu, haluha al-mail. Jadi dia tidak bisa memilih. Nafsul ammara ini dia condong sifatnya. Condong kepada keburukan, condong mabuk, condong mencuri dan sebagainya. Itu kecenderungan yang ada di dalam hati. Kalau naik dari al-ammara ke lawama, itu haluha mahabbah. Dia cinta Allah, cinta Rasul, cinta kebaikan dan sebagainya. Itu al-lawama. Tetapi karena masih bertetangga dengan nafsul ammara, jadi sifat-sifat nafsul ammara masih ada sama dia. Itu. Jadi khususnya sifat al-ujub, itu selalu kagum dengan dirinya. Kemudian hubbur riyasa, suka jabatan. Hubus syuhurah, suka terkenal. Itu nafsu al-lawama.
Kalau amarah dimiliki, semua keburukan dia miliki. Tapi kalau al-lawama ini, itu al-ujub wa hubbur riyasa wa hubbu syuhura ar-riya al-khafi. Itu. Tetapi dia masuk marahlah hub. Kenapa dia lakukan? Karena dia cinta. Itu. Dia cinta. Oleh karena itu Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengatakan, ya Rab, law abattuka khaufan min narik, fahrikni binarik. Law abattuka tama'an fi jannatik, fahrimni min jannatik. Jadi dia nisbahkan ibadah kepada dirinya, tapi dia marhalatul hub. Marhalatul hub ini luar biasa. Marhalatul hub. Sehingga kalau hub ini sudah mendarah daging di dalam hati, Anda akan mudah melewati sesuatu. Apapun yang Anda lakukan, kalau tidak ada cinta itu susah. Itu. Anda mungkin lakukan, tetapi mungkin Anda marah-marah dan sebagainya. Tetapi kalau ada cinta, itu tidak ada yang susah. Oleh karena itu, Anda belajar, cintailah pelajaran, cintai ilmu. Apapun yang Anda lakukan, cintai. Anda berteman, silakan dicintai. Karena kalau tidak, mungkin Anda bisa tipu teman dan sebagainya. Jadi seberat apapun sesuatu, kalau dilandasi cinta, itu pasti mudah. Itu. Jadi itu nanti akan ada pembahasan khusus mengenai masalah al-hub. Itu penting. Jadi katakan, al-farqu wa baina sahaba al-hub. Jadi sahabat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa cintanya. Kita mungkin biasa-biasa saja. Fadal. Jadi wariduha tarika. Jadi kalau nafsul al-amarah, wariduha masih syariat. Jadi amarah ini semuanya masih zahir. Tidak menyentuh hakikat. Tidak menyentuh kebatinan. Tidak menyentuh alamul muluk, semuanya tidak menyentuh alam malakut, semuanya alamul muluk. Kalau lawama, dia sudah masuk ke alamul malakut. Jadi mulai dari alamuha, alamul barzakh, yang Anda tidak lihat, antara dunia dengan akhirat, di tengah alamul barzakh namanya. Kemudian halwa al-mahabbah, kemudian waridu at-tariqah. Jadi kalau amarah itu sekitar syariat, semua masalah pelaksanaan ibadah, bagaimana dia sadar, wudu dan sebagainya. Itu orang kalau nafsu amarah, masih sekitar bagaimana caranya salat, haji, puasa dan sebagainya. Itu kalau ada yang masuk itu. Tetapi kalau lawama, itu kita tarekat. Dia sudah mulai memasuki masalah tarekat. Bahwasanya bagaimana kita mengamalkan ini, bagaimana kita sampai kepada Allah dan sebagainya. Ia sudah mulai memasuki sedikit demi sedikit ke alam kebatinan, itu alam hakikat. Fadalim. Wasifatuha al-lawm wal-fikru wal-ujibu wa i'radu al-khalqi wal-diya'ul khafi wa hubbu syuhrati wal-ri'asa. Jadi wasifatu sifat-sifatnya al-laum. Jadi nafsul lawama ini setiap kali berbuat kejahatan, lama nafsahu. Lama yalumu lauma, artinya menyesali. Dia tahu bahwasanya menipu tidak boleh, tapi dia lakukan karena hatinya masih masih rendah. Masih ada sifat-sifat amarah. Tapi ketika selesai melakukan sesuatu, astagfirullah ya Rab, dia menyesali dirinya. Oleh karena itu disebut dengan nafsu lawamah. Kemudian al-fikr, itu dia mulai banyak berpikir. Bagaimana alam ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada matahari, ada bulan, ada malam, dan sebagainya. Ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dia mulai berpikir. Merenungi perjalanan alam ini. Kemudian al-ujub, juga demikian. Jadi ujub ini dia selalu ta'ajub dengan dirinya. Dia bagus,
beribadah dan sebagainya, tapi selalu mengatakan, saya lebih hebat dari dia. Itu karena saya melakukan. Itu masih dia takjub. Apalagi kalau ada hal-hal yang keunggulan, keistimewaan, dia selalu mengunggulkan dan menisbahkan kepada dirinya. Kemudian wali aradu anil khalqi, juga berpaling dari makhluk. Nafsul lawamah begitu. Hendak dia tidak mau seseorang. Dia beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau dipuji secara zahir. Dia al-irad anil khalqi. Dia menyumbang, dia ikhlas. Mungkin dia belajar tidak mau dikatakan kalau dia belajar. Itu al-irad anil khalqi. Kemudian ar-riyaul khafi. Jadi riya khafi. Kalau nafsul ammara itu riya zahir. Dia menyumbang 5.000. Jangan tulis nama saya, jangan lupa tulis nama saya ya. Itu. Jadi Ustaz Bahtiar 1 juta tulis nama saya. Kan nanti mau diumumkan di masjid. Jadi dia itu nafsul ammara. Ketika dia mau menyumbang, itu ada amplop, tengah-tengah orang banyak dikasih. Kasih orang banyak biar orang lihat. Ini Pak Ustaz. Itu. Karena itu namanya nafsul ammara, itu bisu. Kalau nafsul lawamah tidak, dia tidak suka syuhura. Dia tidak suka riya al-zahir. Dia tidak suka dipuji dan sebagainya. Tapi sembunyi-sembunyi. Dia menyumbang ikhlas. Tidak ada yang lihat. Tetapi kalau diumumkan di masjid, dia suka. Dia suka. Jadi riya khafi masih ada pada dia. Jadi kita secara umum, orang kalau punya sadar dari dikatakan iri dan sebagainya, alhamdulillah dia salat, mungkin salat tahajud tengah malam, tidak ada yang lihat. Tapi kalau ada orang lewat, dia lihat terus pagi, ini orang cerita si fulan semalam salat tahajud tengah malam, masya Allah luar biasa. Itu dia senang, dia suka. Padahal dia salat, dia tidak mau ada yang lihat. Tapi ketika orang cerita, semalam saya lihat si fulan itu salat tahajud, masya Allah luar biasa. Setelah itu dia belajar, itu dia suka. Itu riya khafi. Karena nafsul lawama ini belum tuntas dari ammara bisu, masih ada peninggalan-peninggalannya. Kemudian hubus syuhra, suka terkenal. Hubus syuhra ini susah. Nafsu condong kepada dunia, ruh condong kepada akhirat. Tapi salah satu kelemahnya ruh itu hubus syuhra juga. Jadi ruh ini dia hubus syuhra. Ruh ini semuanya kebaikan, dia condong ke akhirat. Kekurangannya cuma 2 saja, hubus syuhra, hubur riyasa. Itu ruh. Tapi kalau nafsu mulai amarah, semua keburukan dia lakukan. Tetapi kalau sudah sampai ke lawama, dia hubus syuhra. Oleh karena itu hubus syuhra ini dia mustarak antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ada nafsu, sebelah kanan ada ruh. Semuanya suka syuhra. Oleh karena itu jarang orang yang tidak suka syuhra. Itu. Si pula mumtaz, martabah syakula, mumtaz, khirijin, semuanya suka yang namanya syuhra. Itu. Meskipun disembunyikan dan sebagainya, dia tetap yang suka yang namanya syuhra. Kemudian wariyasa juga jabatan. Sama dengan ruh. Silakan ya. وقد بقي معها بعض أوصاف الأمارة، لكن مع هذه الأوصاف ترى الحق حقا والباطل باطلا. Jadi sampai di sini nafsul lawama belum bebas dari nafsul ammara bisu. Tetapi tidak semuanya, hanya sedikit saja. Itu masalah ujub, kemudian hubus syuhura, riyasa, riya al-khafi, itu tinggal sedikit. Tetapi semua kebaikan dia tahu ini baik dan ini buruk.
Tetapi tidak bisa dihindari. Kenapa? Manusia berproses. Dari yang kejahatannya 100%, dia tidak bisa ditinggalkan 100%. Itu dia berproses. Makanya ada nafsu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu berproses. Tidak bisa ditinggalkan sekaligus. Karena itu berbahaya. Fadal. وتعلم أن هذه الصفات مذمومة ولها رغبة في الطاعات وفي المجاهدة وموافقة الشرع ولها أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة وغير ذلك من أفعال الخير لكن يدخلها عليه العجب والرياء الخفي. Jadi itu yang membedakan bahwasanya kalau nafsu amarah itu tidak ada semuanya keburukan. Oleh karena itu yang ada nafsu amarahnya, yang marhala ini, dia melihat kebenaran, keburukan. Keburukan adalah kebenaran. Semuanya berbentuk benar. Apapun dia lakukan itu benar. Itu. Meskipun dia mencuri, tetap dia mengatakan itu benar baginya. Karena amarah itu, dia menganggap kebaikan adalah kebatilan. Tetapi yang masuk ke nafsu lawamah, enggak. Dia sudah mengatakan mencuri tidak baik, belajar baik, malas tidak baik, tekun baik. Kemudian membantu baik, tidak membantu tidak baik. Itu dia ketahui semuanya. Tetapi dia tahu dia lakukan. Itu. Bahwa untuk mempopulerkan diri itu tidak baik. Tetapi dia tetap melakukan. Dia takjub sama dirinya. Kalau bukan karena saya, Anda tidak mungkin lulus. Itu. Coba yang terjadi semua itu karena saya yang merancang semuanya. Itu. Dia takjub sama dirinya. Suka kepada jabatan dan sebagainya. Dia tahu itu tidak baik, tetapi tetap dia lakukan. Oleh karena itu, kadang-kala seseorang dia tahu ini keburukan, tetapi dia lakukan. Itu artinya dia lawama. Setelah selesai melakukan, baru menyesal. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Jadi lawama ini adalah marhala pertama untuk memasuki al-latifatul khamsah. Al-qalbu wal-ruh wal-nafsu wal-khafi wal-akhfa. Itu latifatul rabbaniyah yang dikatakan hakikat manusia. Fadal. ويحب صاحب هذه النفس أن يطلع الناس على أعماله الصالحة مع أنه يخفيها عنهم. Jadi orang yang sampai marhala nafsu lawama, kalau bekerja dia sembunyikan. Dia belajar, dia tidak pamerkan kalau dia mau belajar. Atau dia menyumbang, dia tidak pamerkan dan dia sembunyikan. Tetapi kalau orang yang mengetahui dan ungkapkan, dia senang. Masih senang kalau dia dipuji. Karena nafsu lawama demikian. Jadi masih suka riya al-khafi, bukan riya al-zahir. Fadal. ولا يظهرهم عليها ولا يعمل لهم بل عمله لله إلا أنه يحب أن يحمد ويثنى عليه من جهة أعماله. Jadi dia tidak riya dalam artian zahir. Jadi dia selamat dari riya al-ammara bisu. Jadi tidak pernah bekerja atau berbuat, belajar apapun saja perbuatan untuk memperlihatkan, untuk dipuji dan sebagainya. Itu dia tidak lakukan. Tetapi orang yang mengumumkan, memperlihatkan, itu dia senang. Itu.
Kenapa dia senang? Karena dia menisbatkan perbuatan kepada dirinya. Saya sudah berhasil untuk tidak ria. Saya sudah berhasil beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak ini berbuat dia semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang lain memujinya, itu dia senang. Karena standarnya saya sudah berhasil. Berhasil untuk tidak ria. Berhasil untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang memuji saya senang saja. Itu. Dia senang seperti itu. Karena marhala nafsu al-ammara nafsu lawama. Fadhali. Wa ma dhalika yakrahu tilka al-khislah wa la yumkinuhu qal'uha min qalbihi bil kulliyah. Walau amkanahu lakana min al-mukhlisin wal mukhlisuna ala khatarin 'azim. Jadi dia benci kalau dipuji dan sebagainya, ria dan sebagainya. Dia tidak suka seperti itu. Namun dia tidak bisa tinggalkan. Ini namanya marhala seperti itu. Oleh karena itu, jika Anda pergi ceramah, mengajar dan sebagainya, melihat seseorang melakukan sesuatu, dipahami saja bahwa itu makamnya dia. Itu tingkatannya. Jika Anda mengajar tingkatan SD, anak-anak pasti ribut. Mungkin Anda merasa saya tidak dihargai. Kenapa? Tidak perlu Anda pertanyakan masalah itu. Kenapa? Itu makamnya. Ya namanya anak kecil itu tidak mengenal adab, tidak mengenal semuanya keributan. Itu makam. Juga jika Anda pergi ceramah, pergi mengajar di kuliah dan sebagainya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Anda melihat saja. Kalau ada orang tipe seperti ini, Anda pahami, oh dia itu amarah. Anda paham saja, tidak usah dilayani, Anda menghindar saja. Oh ini baik, tapi ketika saya suruh kerjakan dia tidak lakukan. Itu. Kemudian datang, maaf Ustaz saya tadi begini-begini dan sebagainya. Itu. Dia lawamah. Jadi itu tingkatan ini tidak bisa ditinggalkan secara total. Tidak bisa ditinggalkan secara total. Karena itu berbahaya. Jadi untuk ikhlas dari amarah ke lawamah itu tidak bisa. Butuh patra proses. Itulah sebabnya hikmahnya ada tadarruj. Nafsu 1, 2, 3 sampai ke 7. Di sini katakan bahwasanya kalau dia melakukan demikian dari amarah ke lawamah terus ditinggalkan semua sifat-sifat yang jelek. yakni at-takhalli kemudian at-tajalli secara total untuk memasuki orang-orang yang ikhlas, mukhlisin. Di sini mukhlisin ala khatarin syadid. Jadi seperti yang disebutkan dalam Ihya Ulumuddin sebagainya, kullun nas halaki, semua manusia pasti binasa. Illa ala alimun, kecuali orang yang berilmu. Karena ada ilmunya tidak bisa dibodoh-bodohi atau ditipu sama orang lain. Wal alimuna halik illa al-amilu, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Jadi ada ilmu, dia selamat dari kebodohan. Tetapi itu berbahaya, kecuali kalau ilmu itu diamalkan. Wal amiluna halaki illa al-mukhlisun, yang mengamalkan ilmunya juga binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin syadid, orang yang ikhlas dalam keadaan berbahaya. Kenapa? Orang yang ikhlas ini dia selalu melihat kepada amalnya, saya ikhlas atau belum ikhlas, dan itu sendiri ria. Orang yang ikhlas semua amalnya dia mengatakan saya ikhlas atau belum. Apa saja dikerjakan itu yang menjadi standar. Saya sudah ikhlas atau belum ikhlas. Dengan demikian itu masuk dalam kategori ria. Jika dia tidak berhati-hati, makanya wal mukhlisuna ala khatarin syadid. Oleh karena itu ikhlas ini marhala pertama. Ikhlas marhala pertama.
ada di atasnya as-sidqi, ada di atasnya al-arif, itu dan seterusnya. Fadalin. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu an-nasi halka illa al-alimun, wal 'alimuna halka illa al-'amilun, wal 'amiluna halka illa al-mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin 'azim, wa dhalika li'anna al-mukhlisa yajibu an yakuna 'aliman bil ikhlas, wa hadha huwa ar-riya'u al-khafi, li'anna ar-riya'a al-jali al-'amalu li ajli an-nas. Jadi ikhlas ini marhala pertama. Marhala pertama untuk diterimanya suatu amal. Yakni ukuran umum. Jadi Al-Quran dan Sunnah selalu memakai standar umum. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu Al-Quran menyuruh kita untuk ikhlas. Tetapi ikhlas ini adalah tahap pertama untuk atau standar diterimanya suatu amal. Tidak diterima kalau tidak ikhlas. Karena ikhlas ini bahasa umum, artinya dialami oleh semua orang, makanya dia standar pertama. Kemudian ada di atasnya as-siddiqin. As-siddiq itu dia tidak melihat ikhlas. Saya ikhlas, tidak ikhlas, saya tidak ada hubungannya. Yang jelasnya yang saya lakukan ini Allah yang menghendaki. Saya datang belajar, tidak pernah terbetik dalam hatinya ikhlas atau tidak ikhlas. Saya datang belajar, Allah yang menghendaki. Tidak pernah menisbahkan dirinya ke perbuatan kepada dirinya. Itu marhala as-siddiqin. Tetapi ikhlas ini marhala umum namanya. Al-Quran selalu memakai standar umum. Jadi kalau orang ikhlas itu harus mengetahui punya ilmu tentang ikhlas. Semua amal yang dikerjakan selalu mengembalikan kepada dirinya, saya ikhlas atau tidak ikhlas. Itu. Dan ini sendiri riya. Riyaun khafi. Bagaimana orang lolos dari riya seperti ini? Saya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan tidak diungkapkan kepada orang. Itu. Untuk membedakan, oh ini baik, ini yang tidak baik. Ini riya, ini tidak riya. Ini ikhlas, ini tidak ikhlas. Jadi hanya kita sendiri yang mengetahui, tidak mengungkapkan kepada orang lain, dan itu bukan untuk dipuji dan sebagainya. Fadhali. Fa in kunta muttasifan bi hadhihi as-sifat fa anta fil maqam ath-thani. ويقال لنفسك لوامة وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطر ولو أخلص في أعماله. Jadi marhala ini yang sampai ke makam lawama itu masih senantiasa dalam kondisi berbahaya. Yang namanya makam seperti itu. Itu. Halikulli likul wahid makam wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Jadi selama Anda marhala lawama, Anda selalu dalam kebingungan, khususnya masalah was-was dalam diri, was-was dalam diri. Selalu muncul rasa was-was di dalam diri sendiri. Ketika banyak was-was muncul, itu artinya Anda dalam marhala nafsul lawama. Jadi jalan saja. Anda berbuat maksiat, hendaklah santai saja. Itu tub ilallah. Itu. Salat, haji, puasa itu semua dilakukan. Kenapa? Karena nafsu ini kalau mengenal kebaikan itu susah untuk ditinggalkan. Ketika dia nafsul ammara, semua keburukan dikerjakan. Tapi ketika Anda latih sedikit-sedikit, latih puasa Senin Kamis, dia susah untuk ditinggalkan.
Anda mulai belajar setiap hari 10 menit. Nah, itu. Dia sudah terbiasa bagaimana belajar. Itu susah ditinggalkan. Jadi nafsu tidak baik, tetapi ketika mengenal kebaikan, itu susah dia tinggalkan. Makanya ada orang bodoh atau orang jahat, penjahat umpamanya, yang tidak ilmuwan, ketika dikasih tahu kerjakan yang dia kerjakan dan berhasil, itu sampai tetes sandara dia pertahankan biasanya. Kenapa? Hatinya yang mengatakan jangan tinggalkan kebaikan tersebut. Itu. Jadi hati kalau mengenal kebaikan, itu dia tidak mau tinggalkan. Terus وهذا مقام ثاني بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين الفناء عن نفوسهم والبقاء بربهم الذين أمروا بالموت قبل انقضاء آجالهم وقال لهم موتوا قبل أن تموتوا. Jadi wahada maqamun tsani binisbati ila sulukil al-muqarrabin at-talibina li fana an-nufusihim wal baqa bi rabbihim. Al-muqarrabin, jadi kita punya istilah, ada al-abrar, ada al-muqarrabin. Al-abrar itu standar umum, sama dengan ikhlas. Ikhlas standar umum dalam Al-Quran. Untuk diterimanya amal, dipakainya kata-kata ikhlas karena berlaku untuk semua. Itu. Tetapi mukhlisun ala khatarin syadid. Kenapa? Masih tingkatan pertama. Kita punya al-abrar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Jadi abrar ini adalah standar, dikatakan dia orang baik. Dia masuk surga dan sebagainya. Tapi itu marhala pertama. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Wasabiquna sabiqun, yang terdahulu ulaikal muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Al-abrar ada nafsul ammara, itu terakhir di nafsul lawama. Itu akhir perjalanan bahwa yang paling tinggi di alam adalah nafsul lawama. Beda dengan al-muqarrabin. Al-muqarrabin, nafsul lawama ini adalah marhala kedua setelah al-ammara. Itu setelah al-ammara. Oleh karena itu, dulu tarikat Syadziliyah, dia tidak menganggap ammara ini sebagai marhala. Oleh karena itu, Sidi Abi Hasan Syadzili tidak ada zikir la ilaha illallahnya untuk memusnahkan atau mengalahkan al-ammara bisu. Langsung ke zikir lawama, itu Allah. Oleh karena itu dia mengatakan nabda haitsu intahu. Kita memulai di mana al-abrar berakhir. Abrar akhirnya adalah lawama. Al-ammara lawama. Al-muqarrabin, kalau Sidi Hasan Syadzili, kita mulai dari sini. Zikir kita mulai dari Allah, dan seterusnya. Tetapi karena perkembangan zaman, manusia sekarang semuanya sibuk, terus banyak alasannya dan sebagainya, turun levelnya. Jadi lawama diturunkan ke ammara. Makanya dijadikanlah zikir la ilaha illallah ini untuk nafsu al-ammara. Itu karena kondisi zaman. Tidak ada masalah. Jadi itu al-muqarrabin umiru bil mauti qabla inqida'i ajalihim faqala lahum mutu qabla an tamutu. Ini istilah yang berkembang di ulama tasawuf. Ini bukan hadis. Yang hadis adalah an-naumu mautun sagir. Al-naum mautun sagir. Jadi mutu qabla an tamutu, mutu matilah kalian, itu fi'lul amr. Silakan mati, ini takhalli, tinggalkan semua sifat-sifat yang jelek. At-takhalli berarti Anda mati.
Kemudian memasuki hidup baru iaitu at-tahalli, sifat-sifat yang baik. Jadi mutu, hilangkan semua sifat-sifat keburukan. At-takhalli anir razail. Qabla anta mutu, sebelum anda mati betulan. Sebelum roh keluar. Berpisah dengan badan itu mati yang kedua. Jadi mati yang pertama adalah at-takhalli anir razail. Setelah takhalli anir razail, anda menempuh kehidupan baru namanya tahalli bil fadail. Untuk apa? Untuk masuk ke alamul fana. Alamul al-fana ma'allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua masalah istilah saja. Ada al-fana, ada al-baqa. Yakni al-fana, al-fana semuanya binasa, semuanya hilang. Jadi alam ini fana, nanti akan hancur dan seterusnya. Jadi alamul fana, yakni manusia meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Itu fana ma'a sayyiatihim. Kemudian marhalat tahalli itu maharatu baka. Baka ma'a hasanatihim. Kalau orang baka ma'a hasanatihim, muncullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu fi ma'iyatillah. Nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Jadi al-fana ma'allah maksudnya anda bersama Allah ketika meninggalkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Karena begitu anda meninggalkan sifat tidak baik, anda bersama dengan Allah. Itu baka ma'allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dipahami bahwasanya baka itu dalam ilmu akidah. Baka yakni kadim. Dia manusia kadim, tidak seperti itu. Jadi likulli fan mustalahat. Jadi boleh jadi satu kata itu punya banyak makna. Tergantung fan atau ilmu yang kita kaji. Kemudian al-farqu baina al-abrar wal muqarrabin. Al-farqu baina al-abrar wal muqarrabin. Wa amma bin-nisbati ila al-abrar ahlul yamin, fa huwa akhiru manazilihim wa a'la maqamatihim. Wa lidzalika qalu hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Jadi abrar dikatakan bir, yakni kebaikan. Yang melakukan kebaikan namanya abrar. Itu standar umum. Jadi siapa saja yang melakukan kebaikan, itu baik, dapat pahala. Apa ganjarannya? Innal abrara lafi naim. Kebalikannya wa innal fujjara lafi jahim. Ini standar umum, artinya bisa dilakukan oleh semua orang. Al-abrar, makam yang terakhir itu adalah lawama. Jadi ammara, ketika dia melihat nafsul ammara menyuruh membunuh, menipu, berdusta dan sebagainya. Itu dia mengatakan diri ini sangat berbahaya. Kita harus menghilangkan sifat-sifat yang ada pada diri ini. Itu dia pahami bahwasanya sifat ini harus kita hilangkan. Al-abrar. Oleh karena itu mereka mulai dia berdusta. Wallahi saya tidak mau berdusta. Dia mujahadah untuk tidak berdusta dan berhasil tidak berdusta. Dia naik ke marhala lawama itu. Tetapi ketika dia berhasil tidak berdusta, berhasil tidak membunuh, itu muncul sifat-sifat lain. Betul dia tidak berdusta, itu, tapi dia suka menipu. Kau yang ambil, saya yang ambil. Jadi ya jujur saja. Itu. Jadi dia marhalanya meningkat dari amarah ke lawama. Itu. Ketika dia mengatakan bahwasanya menipu tidak baik, dia berusaha dan dia berhasil untuk tidak menipu. Tetapi muncul sifat-sifat yang lain. Egois, dengki, iri hati dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mampu keluar dari semua sifat-sifat yang jelek. Karena dia tinggalkan satu, munculnya satu. Dia tinggalkan satu, muncul 1000. Itu sifat-sifat manusia.
Jadi mereka hanya sampai di amarah, kemudian masuk ke lawwamah. Itu al-abrar. Muqarrabin beda. Muqarrabin melihat bahwasanya Anda melakukan satu tidak mau berdusta, berhasil, tetapi dia menipu, dia bangga, dia takabur dan sebagainya. Ini tidak baik. Yang tadi abrar itu dianggap kebaikan karena berhasil dari amarah ke lawwamah. Dia berhasil dan itu baik menurutnya. Makanya dia hanya berhenti di lawwamah. Muqarrabun, tidak, apa yang dilakukan muqarrabin ini al-abrar tidak baik. Kenapa? Karena nafsu, sifat-sifat manusia tidak pernah hilang. Itu selama begitu. Jadi hanya berputar terus. Tinggalkan satu muncul dua, tinggalkan dua muncul tiga dan seterusnya. Itu tidak baik dan membuat Anda payah. Anda yang capek, Anda yang letih. Itu. Oleh karena itu al-muqarrabin ini tidak. Dia berpikir bagaimana caranya meninggalkan dan tidak tumbuh lagi. Oleh karena itu dia melihat bahwasanya sifat-sifat manusia ini itu tidak boleh dipelihara. Harus dia mempelajari, mengkaji berdasarkan tajribah, pengalaman dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwasanya nafsu ini untuk menghilangkannya itu dengan dua cara. Itu melalui mujahadah, yaitu qillatul ta'am wa qillatul manam wa qillatul anam. Itu sehingga nafsu itu melemah. Nafsu melemah dan tidak bisa berkutip lagi. Terus لأن المقربين لا يقفون عند هذا المقام الثاني بل يطلبون غيره إلى أن يصلوا إلى سابع مقام فيكون لهم بعد ذلك 5 مقامات. Jadi al-muqarrabin tidak berhenti di makam asani, itu makam nafsul lawwamah, tetapi masih ada 5 makamat yang harus dilewati. Oleh karena itu al-abrar dia itu menyusahkan dirinya. Kenapa berhenti di makam yang kedua? Makam yang kedua berarti masih ada ini, belum sampai ke puncak. Anda berhasil tidak berbohong tetapi Anda menipu. Anda berhasil untuk tidak menipu, Anda dengki, dan semuanya tidak baik dan semuanya membinasakan. Oleh karena itu dia letih dan sebagainya. Al-muqarrabin tidak itu. Apa yang dianggap baik oleh al-abrar itu muqarrabin tidak baik. Semua perbuatannya demikian. Itu banyak kisah-kisah, contoh-contoh mengenai masalah ini. Jadi apa yang dianggap baik oleh abrar itu keburukan al-muqarrabin. Fadalim. وإنما يقف المقربون في المقام الثاني لما فيه من الخطر العظيم لأن أعلى درجات هذا المقام الإخلاص والمخلصون على الخطر ولا يكون إخلاص من هذا الخطر إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهودهم أن المحرك والمسكن هو الله تعالى شهود ذوق. Jadi al-muqarrabin melihat bahwasanya tidak bisa berhenti di makam kedua, itu makam nafsul lawwamah. Itu karena ikhlas itu khatir. Jadi ikhlas yang kita pahami karena ini makam umum dialami oleh semua orang. Sifatnya umum berarti masih derajatnya masih rendah. Mungkin selama yang kita pahami orang-orang ikhlas itu yang selamat dan sebagainya. Itu ada standar umum untuk semua manusia. Tapi al-muqarrabin bahwasanya ikhlas ini harus ditinggalkan. Ketika Anda salat, tadi saya ikhlas atau tidak ikhlas? Anda kan patis diri Anda. Itu.
Dan ala khatarin syadid itu anda mungkin tidak rasakan anda ria dan sebagainya. Tetapi mukarrabin tak, bagaimana kita keluar dari masalah ini. Dia melihat bahwasanya al-fana fil ikhlas, yakni meninggalkan ikhlas, bahwasanya al-muharrik wal muskin huwallahu subhanahu wa ta'ala. Selama yang mengerjakan itu semua yang anda salat, anda bekerja dan sebagainya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki. Tidak usah masuk ikhlas tidak ikhlas, anda tidak mencari lagi ke sana. Jadi itu dia keluar dari masalah seperti ini sehingga dia lega. Yang berar itu sangat berbahaya. Tadi ke kuliah, tadi saya ikhlas tidak ikhlas ya, dia mulai teliti dan satu dan sebagainya untuk mengatakan dia ikhlas atau tidak ikhlas. Itu. Tapi mukarrabin dia menganggap ini berbahaya. Wal mukhlisuna ala khatarin syadid. Kita harus fana di marhala ikhlas. Dengan cara apa? Marhalatul syuhud. Kita menyaksikan bahwasanya al-muharrik wal muskim wallahu subhanahu wa ta'ala. Selama anda mengatakan Allah yang melakukan semuanya, selesai masalah. Tidak ada lagi ikhlas atau tidak ikhlas. Ini marhala an-nafsu al-lawwamah. Kemudian وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين. Jadi ini syuhud zauq itu dilakukan oleh al-mukarrabin. Itu tidak dialami oleh al-abrar. Karena abrar hanya berhenti di lawwama. Mukarrabin ini keluar dari lawwama dengan cara syuhud. Syuhud zauq, yaitu fana fil ikhlas. Kemudian wa innal abrara la tasil ilayhi wa la tashmu lahu ra'ihan li'annahum nazaru annahum awjadu amalahum fatulibu bil ikhlas. Itu yang al-abrar. Abrar berbuat, melakukan apa saja ibadah, belajar apa saja, dan dituntut untuk ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Itu semua standarnya. Itu. Sehingga semua yang dilakukan itu harus ikhlas. Harus dalam standar ikhlas. Dan ikhlas itu sendiri mencari keikhlasan itu riya al-khafi. Makanya fi khatarin syadid. Terus walam yashhadu anna Allah ta'ala khaliqul af'ali kulliha fawaqafu bil ana'i wat ta'bi wa sara ahaduhum law dakhala fi juhdi rabbin laqayyada Allah lahu man yuzi. Jadi al-mukarrabin itu tidak menyaksikan bahwasanya Allah yang menciptakan segala makhluk, segala perbuatan. Dia hanya sampai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Tetapi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ramaita idh ramaita, mereka tidak sampai ke sana. Kenapa? Marhalanya lawama, nafsunya nafsu lawama. Ada ta'ajjub, ada riya khafi, ada syuhra, ada riyasa dan sebagainya. Sehingga dia menyusahkan dirinya. Itu. Kita melihat ke orang seperti itu. Kenapa anda mencuri? Wallahi itu tidak baik mencuri. Insyaallah mulai hari ini saya tidak mencuri. Dia berhasil. Pokoknya dia punya usaha untuk tidak mencuri, dia tidak mencuri. Tetapi besok anda menemukan dia menipu, dia dengki dan sebagainya. Karena pengganti daripada menipu tadi ini. Begitu dia tidak pernah keluar dari sifat-sifat yang jelek. Karena hanya sampai lawama. Lawama belum tuntas, masih ada sifat-sifat buruknya di situ. Masih ada sifat-sifat amarah yang dimiliki. Tetapi ini tidak bisa ditinggalkan secara kuliah.
Jangan Anda mengatakan setelah pulang dari sini, pokoknya mulai hari ini insya-Allah saya tidak lawama lagi. Itu. Anda membuat angket, pokoknya amarah dicoret, lawama dicoret. Mulhama 2 hari saja. Itu tidak bisa. Itu. Ini berjalan dengan tabi'i, berproses. Itu. Jadi berjalan dengan tabi'i itu yang normal. Itu. Sedikit yang mungkin harikul ada, kecuali yang majzub. Kalau majzub tidak, dia tidak amarah, tidak melewati lawama, tetapi dia langsung nafsul kamilah. Nafsul kamilah dia turun ke bawah. Anda kalau kita ini naik ke atas, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, doktor, profesor. Itu jenjangnya ke sana. Anda kalau dia langsung profesor doktor di atas. Itu. Silakan. وذلك لما فيه من الشهرة المقتضية للعجب والكبر وسوء الخلق ونحو ذلك. وسوء الخلق ونحو ذلك. وهذه الأشياء مقتضية للتعب والعناء وضيق الصدر. Jadi semuanya itu karena masih ada syuhra. Lawama ini ada syuhra, ada riya khafi, ada ujub, hubbu riyasa, hubbu syuhra dan sebagainya. Selama masih ada ini, tidak keluar dari nafsu lawama, Anda juga tidak bisa tuntas. Anda tidak bisa tuntas. Yang harus kita lakukan, jalani saja. Anda tahu ini tidak baik Anda lakukan, lumu ampusak, ya astagfirullah, kenapa saya begini? Bertobat kepada Allah. Al-insan mahlul khata' wa khairul khata'iyat tawabin. Itu yang kita lakukan. Salimi amra ilallah. Setelah berbuat kejahatan, keburukan, salimi amra ilallah. Tawakkal Allah. Kemudian وضرب بعضهم مثالا يوضح الفرق بين الأبرار والمقربين وبين تعب هؤلاء وراحة هؤلاء فقال مثال ذلك كشجرة عظيمة خبيثة كبيرة الأغصان كل غصن منها يثمر نوعا من السم القاتل فجاء أناس فانشغلوا بقطع تلك الأغصان ولم يلتفتوا لقطع تلك الشجرة من أصلها ولا لقطع الماء عنها لتيبس وأرادوا التخلص منها فلم يمكنهم الخلاص لأنهم كلما قطعوا غصنا نبت غيره لبقاء الشجرة ودوام سكيها. Jadi ini dikasih contoh perbandingan antara abrar dengan mukarrabin. Jadi al-abrar melihat bahwasanya pohon yang sangat besar ini punya banyak tangkai, dan setiap tangkai punya racun, punya duri dan sebagainya yang berbahaya, yang bisa membunuh. Setelah melihat pohon yang besar ini, keramat apa dan sebagainya berbahaya, dia tebang, tangkainya ditebang. Ini tangkai yang paling rendah, yang besar sekali ditebang. Serta dia tebang, selama itu ditebang, dia akan muncul lagi tangkai kecil. Itu. Muncul lagi tangkai kecil. Ditebang semuanya akan muncul tangkai baru dan sebagainya. Itu tidak akan pernah hilang dan tidak pernah tuntas. Dan tidak pernah terbetik dalam dirinya bahwasanya bagaimana kita menghilangkan semua ini. Bagaimana pohon ini supaya tidak muncul tangkainya. Itu tidak terbetik dalam benaknya. Kenapa? Nafsu lawamah seperti itu. Kenapa masih ada hubbu syuhra, masih ada ujub, masih ada hubbu riyasa, riya, khafi dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa keluar dari masalah ini. Itu yang dilakukan oleh al-abrar.
Jadi abrar betul dia berbuat kebaikan. Namanya bir tidak membunuh kebaikan. Itu disifati abrar. Tetapi tidak pernah keluar dari sifat-sifat yang buruk. Itu selalu saja ada yang lain. Berhasil mujahadah ini muncul satu, berhasil ini muncul satu, berhasil muncul satu, sampai seterusnya. Kemudian فجاء الآخرون فقطعوا الماء عنها فضعفت ولم تثمر فتخلصوا عنها وأراحوا نفوسهم من تعب هؤلاء فالشجرة مثل بدن الإنسان والمأكل مثل الماء والأغصان مثل الصفات الذميمة كالكبر والحسد والثمرة مثال لما يحصل من هذه الصفات من الآثار في الخارج. Jadi Ja'al mukarrabun melihat bahwasanya kalau begini kita tidak selesai dari masalah. Kalau begini ditebang satu muncul satu, ditebang satu muncul satu. Dia berpikir bahwasanya selama pohon ini kita kasih air, itu pasti tangkainya muncul terus dan muncul buahnya, tidak akan berhenti. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, pokoknya akar yang menjadi masalah. Selama akarnya ada, berarti dia akan tumbuh baik. Oleh karena itu dia tidak diberi air. Tidak diberi air, otomatis tidak ada buahnya, tidak ada tangkainya. Dengan demikian dia akan melemah. Oleh karena itu al-abrar, jadi perut manusia yang disimbolkan dengan pohon yang besar itu seperti perut manusia. Setiap kali manusia makan yang banyak, itu pasti tubuh semakin kuat dan nafsu semakin menguat. Oleh karena itu ketika abrar membunuh umpamanya, itu karena fisiknya kuat. Dia mengatakan saya tidak membunuh. Tetapi tetap saja memakan makanan setiap hari sehingga tubuhnya semakin kuat. Selama tubuhnya kuat, itu akan muncul sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu, bahwasanya perut ini harus dikurangi. Ini tidak diberi porsi sebanyak mungkin. Qillatul ta'am, qillatul anam, qillatul manam, itu yang dilakukan sehingga nafsu itu melemah. Makanya dalam hadis, ya ma'syarasy syabab, man istata' minkum ba'al yatazawwaj. Pemuda itu kuat fisiknya dan sebagainya. Itu. Karena fisiknya kuat, itu berbahaya. Nafsunya berbahaya, maka kawinlah supaya tidak berbuat maksiat. Itu. Tetapi kalau tidak mampu, silakan puasa supaya nafsu melemah. Ketika nafsu lemah, maka sifat-sifat itu berkurang. Karena yang masalah adalah nafsu. Jadi nafsu ini adalah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah nafsu. Jadi kalau nafsu sudah membaik dan sebagainya, itu sudah ada tidak ada hijab. Makanya muncullah alamul kasyf. Itu yang dilakukan oleh mukarrabin. Beda dengan abrar. Dia meninggalkan sifat, tetapi tetap saja makan sepuasnya dan sebagainya, bahkan melebihi kadar yang ditentukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya biasbi beri libni Adam, biasbi bini Adam lukaimat. Jadi anak cukup lukaimat. Ini makanan lukaimat. Yukimna sulbahu, untuk supaya dia bisa kuat bekerja dan belajar dan sebagainya. Wa in kana wala budda, kalaupun harus demikian, fa sulusun litami wa sulusun lisyarabi wa sulusun linafasi. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk bernapas. Itu silakan diukur. Jadi sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernapas. Kalau kita tidak, selama ada makanan di depan, kalau tidak habis, itu tidak berhenti. Bukan lagi sepertiga, tapi makanan diambil semua, sehingga susah untuk bernapas.
Jadi Islam tidak melarang kita makan tiap hari coto, tiap hari bakso, tidak ada masalah. Ibnu Abbas kulu masih itu. Tapi hindari dua hal. Al-haram wal israf. Itu. Itu manhaj al-mukarrabin. Beda dengan manhaj al-abrar. Fadali. فالأبرار لما علموا بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للإنسان في الدنيا والآخرة سعوا في إزالتها شيئا فشيئا ولم يقدروا على الخلاص منها بالكلية لأنهم كلما ملأوا بطونهم بالشهوات تقوي بشريتهم. Jadi al-abrar ketiga hadis mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. Kibr ini berbahaya. Dia mengatakan kita tidak boleh menyombongkan diri. Dia berusaha mujahadah untuk tidak menyombongkan diri dan dia berhasil. Tetapi tetap saja makan sepuasnya dan sebagainya. Ketiga dia makan sepuasnya, itu nafsu semakin menguat. Nafsu tidak kibir, tetapi nafsu bisa menipu, nafsu bisa dengki, iri hati dan sebagainya. Muncul sifat-sifat yang lain. Begitulah seterusnya. Karena itu masalah nafsu. Jadi al-abrar dia berbuat kebaikan dan itu baik, dapat pahala dan sebagainya. Tetapi darajat. Itu darajat. Dia bersusah payah dan seterusnya. Kalau mukarrabin tidak, setelah dia menebang pohon, dia istirahat. Dia tidak capek-capek lagi sesudah berhasil tidak bohong dan sebagainya. Tidak, langsung ditebang pohonnya. Sehingga dia lega, dia istirahat dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian ويتمكن الشيطان منهم فتقع منهم تلك الأشياء فيسعون في إزالتها بالتوبة وهكذا حتى ماتوا. Ya, itulah seterusnya kehidupan al-abrar. Berusaha untuk meninggalkan keburukan, kemudian berhasil, datang lagi, dia letih, dia susah sampai dia meninggal seperti itu. Apakah meninggal dalam keadaan keburukan atau kebaikan? Kita tidak tahu. Itu. Karena setiap kali berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat yang baik, datang yang lain. Meninggalkan sifat yang datang yang lain. Tapi itulah mereka dikasih pahala. Karena dia berbuat kebaikan, ashabul bir. Sehingga dia tidak pernah susah terlepas dari syaitan. Syaitan itu masuk, itu dari nafsu. Jadi kalau nafsu tidak tuntas, syaitan masuk. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu, syaitan tidak mampu masuk ke diri manusia. Fadal. بخلاف المقربين فإنهم أماتوا تلك الأشياء بالجوع والمجاهدات وعملوا بالدليل والتجربة أن البطن هي منبع الفساد والصفات الذميمة فسعوا على الخلاص من شرها بذلك fataqallasu min jami'i tilka sifat. Itu beda dengan al-mukarrabin. Jadi metode mukarrabin adalah itu dia uratnya pohon ini dipotong. Jadi perut ini yang merupakan sumber keburukan, sumber semua penyakit. Anda itu dikosongkan. Caranya mengurangi makanan. Karena kalau dikurangi nafsu akan melemah dan seterusnya. Maka tidak muncullah sifat-sifat yang lain. Beda dengan yang dilakukan oleh al-abrar. Oleh karena itu, ulama-ulama tasawuf itu banyak melakukan zikir dan sebagainya. Tetapi saat yang sama, itu puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Senin Kamis yang dilakukan. Atau intinya, itu mengurangi makanan. Mereka dalam hal ini bervariasi. Kalau kita ini langkah awal, pemula, tidak boleh langsung harus sulus. Mulai dari sulus. Sulus ini lumayan, Anda makan sulus, minum sulus, bernapas sulus. Itu. Nanti kalau lama-lama sudah terbiasa dan sebagainya, itu kita tidak merasa lapar.
Jadi Imam Al-Ghazali dan kitab Arba'in, umpamanya sini Abu Bakar setiap 7 hari makan. Karena dia sudah sampai ke sana, kita ini tidak setiap hari makan. Itu. Ada yang setiap 3 hari. Imam Nawawi itu hanya makan 2 kali sehari. Ketika dia sahur itu setengah ish. Anda beli ish satu gini, itu dipotong 2. Setengah untuk sahur dan setengahnya untuk buka. Itu saja. Itu. Yang lainnya sibuk dengan ilmu dan menulis dan sebagainya. Jadi macam-macam tergantung makam dan sebagainya. Tetapi setiap kali itu juga mempengaruhi antara dia cenderung ke syariat atau cenderung ke hakikat. Kalau dia lebih mayoritas hakikatnya, dia banyak puasanya. Tetapi kalau lebih cenderung ke syariat, itu mungkin tiap hari makan. Kenapa? Dia akan menjadi contoh di masyarakat. Makanya Rasulullah SAW dia makan sedikit makan itu. Selama ada makan dia makan, tidak ada dia puasa. Itu ada alasan. Itu. Jadi ulama sufi yang syariat itu mengikuti pola atau manhaj Rasulullah SAW. Dia mampu puasa. Seminggu tidak makan mampu, tetapi dia akan menjadi panutan di masyarakat. Tidak. Kalau saya puasa, nanti murid-muridnya semuanya puasa di pesantren, hanya tidak ada yang pergi sekolah. Nah, itu. Makanya dia makan, tiap hari dia makan. Tetapi yang dilakukan qillatul ta'am saja. Itu yang intinya. Bukan puasa berapa hari dan sebagainya. Tetapi ada juga yang karena sibuk dengan zikir, kesibukan khusyuk dan sebagainya sehingga lupa. Seperti Sidi Muhyi Ibnu Arabi. Itu 3 bulan tidak pernah wudu. Maksudnya 3 bulan tidak wudu, tidak batal wudunya selama 3 bulan. Itu. Orang kalau sudah sibuk berzikir di alam malakut, itu mungkin jarang bersentuhan dengan alam mulk. Paling kalau mau turun saraf dan sebagainya terus naik lagi, itu dia tidak makan. Karena abitu inda rabbi wa yutmini wa yuskini. Jadi mereka seperti begitu karena warisun nubuah. Dia tidak pernah merasa lapar karena Allah yang memberi makan. Itu. Abitu inda rabbi wa yutmini wa yuskini. Itu. Seperti ada juga caranya seperti kalau Maulana Nuruddin, Maulana Syekh Ali ketika di Madinah diberi makanan tamber, itu dia makan. Sampai sekali dia rasakan ada terus makanan yang masuk. Itu. Jadi kalau begini kita tidak makan, sama saja kalau makan. Itu. Jadi sehingga tidak pernah merasa lapar. Itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW makan, Abu Bakar yang kenyang. Itu. Seperti Sidi Hasan Syazili. Itu. Itu banyak variasi, banyak ini sehingga ada orang Anda mungkin melihat dia tidak pernah makan. Kenapa? Mungkin gurunya makan sampai ke sana. Itu. Atau seperti Maulana Syekh Ali juga demikian. Itu karamat ya nih. Dulu dia makan, itu makan terus ada terus dia rasa di dalam itu. Sehingga kalau begitu orang tidak butuh makan dan sebagainya. Dan seterusnya. Kemudian فإذا أردت الالتزام في سلوكهم والخلاص من جميع الآلام والراحة على الدوام فاسلك مسلكهم وكفوا أثرهم بالترقي من مقام إلى مقام حتى تصل إلى المقام السابع ففيه ترى العجائب والترقي يكون بالمجاهدة والاشتغال بالأسماء في كل مقام تشتغل به باسم مخصوص بذلك المقام وكلما أكثرت من الاشتغال به قربت عليك الطريق وكلما توانيت وهملت بعدت عليك. Jadi jika Anda ingin tarakki, silakan menempuh cara al-muqarrabin. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang biasa, orang awam, silakan jadi abrar. Itu standar umum, kebanyakan orang seperti itu. Tapi Anda ingin menjadi panutan, menjadi yang bisa doanya makbul, bisa memberi syafaat, silakan menempuh manhaj al-muqarrabin.
Manusia derajat seperti itu. Kalau setiap kali Anda melaksanakan wirid Allah, wirid nafsul lawwamah atau nafsul amarah la ilaha illallah dengan baik, berarti jalan semakin dekat. Nafsu 7, semakin Anda semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Setiap kali Anda menempuh jalan mengamalkan wirid, iltizam, kemudian sulus li time, sulus li nafsihi, semakin dekat untuk sampai ke al-kamilah. Tetapi kalau diabaikan, maka kita semakin jauh. Jauh dari makam, sehingga perjalanan masih jauh. Jadi itu ada manhaj. Makanya kemarin ada bagaimana manhaj tasawuf dalam masalah apa. Itu manhaj tasawuf seperti, jadi ada manhaj muqarrabin, ada manhaj al-abrar. Jadi ada manhaj hukama, manhaj filosof, manhaj mutakallimin, ada manhaj sufiyah. Jadi silakan itu masing-masing baik dan sebagainya, tetapi derajat. Nanti derajat.